Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Miftahul Hasanah dengan NIM A1A22381. Saya dari kelas R001. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang kudeta militer di Myanmar tahun 2021 untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah Sejarah Asia Tenggara dengan dosen pengampu Ibu Rika Sabrina MPD. Nah, langsung saja kita ke materinya. Teman-teman ada yang tahu tidak apa yang dimaksud dengan kudeta militer? Menurut kami, kudeta militer adalah tindakan yang dilakukan untuk mengambil alih kekuasaan dengan cara menggulingkan pemerintahan sipil yang sah. Tindakan ini seringkali terjadi di negara-negara yang pemerintahannya dianggap tidak stabil, tidak mampu atau tidak memiliki kompeten untuk menjaga stabilitas negaranya. Nah, sekarang kita lanjut ke latar belakang kudeta militer di Myanmar. Myanmar sendiri adalah negara yang sudah sejak lama mengalami konflik internal seperti politik, ekonomi, dan sosial budaya. Militer atau yang sering disebut dengan Tatmadaw merasa bahwa mereka adalah pihak yang paling mampu untuk menjaga stabilitas negara mereka. Sejak tahun 1948, elit politik di Myanmar sudah banyak yang berasal dari kalangan militer. Karena itu, budaya politiknya sangat militeristik. Itulah akar kenapa kudeta di Myanmar sering terjadi berulang kali. Sebelumnya, Myanmar sudah mengalami kudeta berulang kali, yaitu yang pertama pada tahun 1962, yang kedua pada tahun 1988 atau yang sering dikenal dengan sebutan Gerakan 8888. Nah, yang akan kita bahas pada saat ini adalah kudeta terbaru, yaitu yang terjadi pada tahun 2021. Nah, apa yang menyebabkan kudeta terbaru di Myanmar tahun 2021 ini terjadi lagi? Penyebab utamanya adalah karena kekalahan militer pada pemilu tahun 2020 yang dimenangkan oleh Aung San Suu Kyi dan Partai LND. Pada pemilu tahun 2020 itu, militer menuduh adanya kecurangan. Namun, menurut penelitian Ginting pada tahun 2003 menjelaskan bahwa tuduhan itu hanyalah alasan. Militer hanya ingin mempertahankan kekuasaan dan eksistensinya yang sudah mereka pertahankan hingga puluhan tahun. Kemudian pada hari kudeta militer terjadi, militer menahan Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan sejumlah pemimpin sipil lainnya. Kemudian kekuasaan diambil alih oleh panglima tertinggi, yaitu Min Aung Hlaing. Nah, yang terakhir yaitu dampak yang terjadi akibat adanya kudeta militer di Myanmar tahun 2021 ini. Dampaknya ada 4, yaitu yang pertama yaitu instabilitas politik yang semakin melemah dan demonstrasi besar-besaran terjadi pada saat itu. Yang kedua yaitu pelanggaran HAM, penangkapan massal, dan kekerasan aparat. Yang ketiga, isolasi internasional. Tetapi dunia tidak dapat melakukan intervensi karena mereka masih terikat dengan prinsip non-intervensi yang ada dalam piagam PBB dan piagam ASEAN. Amerika sendiri beri sanksi pada Myanmar karena kudeta dianggap merusak transisi negara menuju demokrasi. PBB akan berusaha untuk gagalkan kudeta dengan memberikan tekanan internasional pada militer Myanmar. Dewan Keamanan PBB juga mendesak militer Myanmar untuk membebaskan Aung San Suu Kyi. Pemerintahan Jepang, India, Australia, dan Dewan Eropa juga mendukung keputusan untuk segera membebaskan Aung San Suu Kyi. Berbeda dengan Cina, mereka menghalangi upaya dari PBB. Dengan hak veto yang dipakai Cina, pihak PBB tidak dapat mengeluarkan pernyataan gabungan. Beberapa negara anggota ASEAN tidak kompak. Filipina, Kamboja, dan Thailand memandang kudeta militer di Myanmar adalah masalah dalam negeri dan tidak mengomentari lebih jauh. Sebaliknya, Indonesia, Singapura, dan Malaysia menyampaikan keprihatinan mendalam dan menyerukan agar semua pihak menahan diri, berupaya mencapai solusi damai. Akibatnya, kudeta militer di Myanmar sulit untuk diselesaikan hingga saat ini. Yang terakhir yaitu perekonomian Myanmar yang melemah. Masyarakat sipil adalah pihak yang paling dirugikan dalam adanya kudeta militer tahun 2021 ini. Nah, itu tadi materi sedikit mengenai kudeta militer di Myanmar tahun 2021. Kesimpulannya menurut saya, Myanmar adalah negara yang sudah mengalami konflik sejak lama secara berulang kali. Karena adanya dominasi militer yang sangat kuat dan lemahnya demokrasi.
kudeta militer tahun 2021 ini bukan hanya sekedar tuduhan kecurangan pada pemilu, tetapi juga militer yang tetap ingin mempertahankan kekuasaan dan eksistensinya yang sudah mereka pertahankan sejak puluhan tahun lalu. Dalam perspektif hukum internasional sendiri, dunia tidak dapat mengambil tindakan keras karena mereka masih terikat dengan prinsip non-intervensi yang ada di dalam piagam PBB dan piagam ASEAN. Akibatnya, konflik di Myanmar sulit untuk diselesaikan. Demikian materi mengenai kudeta militer di Myanmar tahun 2021. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You think it's easy? You think I don't wanna run to you, yeah. But there are mountains, and there are doors that we can walk through. I know you're wondering why, because we're able to be just you and me within these walls. But when we go outside, you're gonna wake up and see that it was hopeless after all. No one can rewrite the stars. How can you say you'll be mine? Everything keeps us apart, and I'm not the one you were meant to find. It's not up to you, it's not up to me, when everyone tells us what we can be. And how can we rewrite the stars? Say that the world